download semua kan ya, template-template yang bakal kita pakai hari ini. Nah, paling buat materi hari ini, itu kita bakal belajar tentang middleware nih. Jadi kalau, bentar ya. Nah, jadi kalau misalnya buat materi hari ini, kita bakal belajar mengenai middleware. Nah, kalau misalnya kita ngomongin middleware, itu anggapannya kayak gini aja. Misalnya kita mau ke konser nih. Nah, kan kalau misalnya kita mau ke konser, otomatis di pintu awalnya bakal ada pengecekan tiket dulu dong. Ya kan ya? Nah, orang-orang yang punya tiket bakal boleh masuk ke dalam hall konsernya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak punya tiket, itu nggak boleh masuk ke dalam hall konsernya. Nah, kurang lebih middleware itu cara kerjanya juga begitu. Misalnya, eh, kita punya suatu page, kita bilang aja misalnya page admin. Nah, user yang sedang login, misalnya itu member. Nah, nggak mungkin dong seorang member bisa mengakses page admin, kayak gitu. Nah, untuk mengeceknya itu, kita perlu yang namanya middleware. Anggapannya kayak gitu secara singkat. Nah, sama yang kedua itu, kita bakal belajar tentang error page. Jadi kalau misalnya kita salah ngetik link nih, misalnya harusnya slash home, tapi kita typo, jadi slash hom, gak ada e-nya misalnya. Nah, nanti dia bakal nge-redirect ke misalnya error page bikinan kita sendiri, tulisannya misalnya page not found atau semacamnya. Kayak gitu. Nah, sama yang terakhir itu, kita bakal belajar tentang authentication. Nah, authentication ini seputar login sama register. Jadi nanti kita bakal coba bikin gimana caranya usernya bisa login, bisa register, kayak gitu. Nah, terus berhubungan sama yang middleware tadi, jadi kalau misalnya kita login sebagai member, berarti aksesnya page member doang. Atau kalau misalnya kita login sebagai admin, kita bisa akses page admin. Atau kalau misalnya kita nggak login sama sekali, misalnya kita nggak bisa akses page member maupun page admin. Kayak gitu ya. Nah, paling pertama-tama dari template yang udah kalian download tadi, yang udah saya share, itu kita copy-copyin dulu aja nih file-filenya. Misalnya dari yang view dulu. Nah, yang view itu dia harusnya ada 6 page nih. Ada admin, error, home, login, product, sama register. Nah, ini saya select aja, klik kanan, copy. Nah, habis itu di PHP Storm-nya, ini kita paste-nya itu ke bagian yang resource, views. Bagian resource, terus views. Nah, sekarang kan, oh tuh, udah desain ya sama Octavianus. Nah, terus kan di bagian views-nya ini kan harusnya cuma ada welcome.blade.php. Nah, ini kita klik kanan di folder views-nya, terus pilih yang paste. Habis itu di OK aja. Nah, nanti masuk semua nih page-page kita. Nah, habis itu, kalau misalnya yang bagian view-nya udah, sekarang masuk ke yang bagian model. Nah, di bagian model ini harusnya ada user.php. Nah, ini kita caranya sama. Kita copy dulu. Kita copy. Nah, terus user.php yang default-nya, yang bikinan dari awal project itu, kita delete aja nih. Jadi klik kanan, delete. Nah, terus user PHP yang udah kita copy tadi, yang dari template, itu kita paste di folder app. Jadi klik kanan di folder app, terus pilih paste. Terus di OK. Sama yang terakhir itu bagian migration-nya, yang create user stable, ini kita copy juga. Nah, terus kita paste itu di bagian yang folder database, kita expand, migrations. Nah, harusnya di dalam migrations ini bakal ada dua file bawaan. Nah, itu kita delete dulu aja dua-duanya.
Nah, terus kita paste yang udah kita copy dari template ke file migration-nya. Dah. Step awalnya gini dulu. Nah, ini saya tungguin sampai menit 38 ya buat kalian copy-copy semuanya. Nah, ini udah ada yang belum selesai belum kopinya? Ada yang belum selesai? Biar nanti nggak ketinggalan nih. O- Oke, oke. Oke, udah ya. Nah, habis itu kalau misalnya udah dipindahin semua, pertama-tama, oh ya jangan lupa kalian nyalain XAMPP dulu ya. XAMPP-nya yang bagian Apache sama SQL-nya di start dulu nih. Jangan lupa dinyalain dulu XAMPP-nya. Habis itu kalau misalnya udah dinyalain, kalian ke bagian yang .env nih. Ada file namanya .env. Nah, habis itu di bagian yang .env ini, itu kita setting dulu nih. Jadi di bagian yang DB ini, itu kan ada DB database kan ya. Nah, DB database ini nanti kita isi sesuai dengan nama DB kita. Nah, misalnya si DB database ini kita isi dulu aja, misalnya per 7. Ini misalnya saya isi per 7. Nah, habis itu kalau misalnya udah diisi per 7, berarti kita buka dulu nih saya SMPP-nya, yang bagian PHP adminnya. Nah, kalau misalnya udah kebuka PHP adminnya, berarti sekarang kita tinggal bikin new database-nya dulu aja. Nah, buat bikin new database itu kita pilih yang new nih. Pilih yang new, masukin nama DB-nya per 7, habis itu di create.
Sampai sini ada yang ketinggalan dulu gak nih? Udah semua? Ya udah, kalau misalnya udah, berarti sekarang kita migrate dulu nih. Jadi buka terminalnya. Nah, habis itu ketikin pp artisan migrate. Nah, nanti harusnya dia bakal ada tulisannya migration table created successfully nih. Migrating-nya itu ada create user table. Kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kita cek di bagian PHP admin-nya, nanti dia udah bakal kebuat satu table namanya users nih, sama migrations. Yang bagian usersnya kalau kita lihat harusnya udah ada ID, name, username, password, role, remember token, created at, updated at. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah berhasil ngelakuin migration-nya, dan kita udah terkonek sama DB-nya, berarti sekarang kita coba mulai bikin yang authentication dulu nih. Jadi pertama-tama kita bakal coba bikin registernya dulu ya. Jadi kita buka dulu yang register.blade.php. Nah, jadi di bagian register.blade.php ini kan saya udah bikinin formnya nih. Nah, habis itu action dari formnya itu bakal ke /do-register nih. Nah, berarti sekarang kita daftarin dulu nih URL /do-register ini di bagian roots, terus web.php. Nah, jadi di bagian web.php ini kita bikin dulu nih root buat si do register ini. Sama buat nampilin page register ini ya. Berarti ini saya bikin dulu root get. Ini buat yang nampilin dulu ya. Misalnya /register, koma. Nah, nanti kita kasih actionnya belakangan aja setelah kita udah bikin controllernya. Nah, habis itu root, post, /do register, koma actionnya kosongin dulu aja. Nah, ini sekalian kita bikin buat yang loginnya juga ya. Jadi kalau misalnya di login.blade.php ini, kalau misalnya kita lihat actionnya itu namanya /do-login. Ini sekalian kita bikinin dulu buat rootnya. Jadi root, get, pertama bikin buat yang nampilin halaman login, itu /login, koma actionnya kosongin dulu, terus root, post, sekarang yang do login. Actionnya kosongin dulu. Nah, habis itu, buat yang bagian root yang bikinan awalnya ini, yang / itu kan dia nge-return view-nya itu welcome kan ya. Nah, tapi kita nggak bakal pakai si welcome nih. Kita bakal pakai si home. Nah, jadi view-nya ini kita ganti jadi home dulu aja. Dari welcome jadi home. Nah, habis itu kalau misalnya udah kayak gini, sekalian kita bikin root dulu buat nampilin si patch product sama admin nanti. Jadi kita bikin dulu root get, misalnya ini /product, koma, ini langsung aja bikin anonymous function, langsung aja return view si product.
Habis itu ini saya copy aja biar cepat. Paste di bawahnya. Itu tinggal ganti dari slash product jadi slash admin. View-nya ganti jadi admin juga. Nah, jadi sementara kita bikin dulu root-rootnya kayak gini. Ada yang buat nampilin home, nampilin register, ngelakuin register, nampilin login, ngelakuin login, nampilin produk, sama nampilin admin. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang belum nih? Udah saya anggap udah semua ya, kalau nggak ada yang jawab. Ya udah, berarti lanjut lagi. Kalau misalnya kita udah bikin si root-rootnya ini, sekarang kita bikin si controllernya nih. Nah, jadi kalau misalnya mau cepet, kita pakai terminal aja bikinnya ya. Jadi php artisan make titik dua controller. Nah, habis itu misalnya kita bakal bikin sebuah controller buat ngatur si login sama registernya. Jadi saya kasih nama out controller. Nah, habis itu di enter aja. Kenapa deh? Unexpected valid root action. Coba php artisan list. For one root not found. Ya udah, ini saya composer dalam autoload dulu ya. Composer dalam autoload. Bentar ya. Controller. Bentar ya, saya coba cari dulu ya. Jangan dikasih petik-petik actionnya. Bentar, saya coba dulu ya.
Oh iya, benar nih. Oh, berarti kalau misalnya buat bikin rootnya itu jangan dikosongin dulu ya. Berarti ini saya komen dulu aja ya buat yang root get sama postnya ini. Yang register sama do register. Ini dia error karena harusnya kan ini ada isinya nih. Cuman kan kita belum isi apa-apa. Jadi terminalnya ikut error nih. Thank you buat Stefan. Nah, berarti sekarang yang tadi udah kita bikin nih, yang root get sama postnya uh, itu kalian komen dulu ya. Habis itu sekarang kita bikin controllernya dulu deh sekarang. Jadi php artisan make titik dua controller, habis itu out controller. Nah, bisa nih. Nah, jadi sekarang kita buka dulu nih out controllernya. Dia posisinya ada di app, habis itu http, controllers, terus out controller nih. Nah, jadi di bagian out controller ini, kita bakal bikin 4 function ya. Yang pertama itu buat nampilin login, yang kedua nampilin register, yang ketiga ngelakuin login, yang keempat ngelakuin register. Jadi ini saya bikin dulu function, misalnya show login. Jadi ini kita return view aja ya. Return view, login. Habis itu bikin lagi function, show register. Ini kita return view, register. Nah, habis itu kita bikin lagi function, do register dulu deh. Do register. Nah, jadi di do register ini, kita bakal ngambil value-value yang dari udah kita isi di register itu tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di register.blade.php, kita bakal diminta untuk ngisi name, username, sama password kita. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita bikin dulu nih. Nah, biar kita bisa ngambil value dari yang udah kita isi di form kita perlu yang namanya request kan ya. Jadi kita bikin dulu request, $request di parameternya. Nah, habis itu pertama-tama kita bikin dulu objek dari si model kita, si user. Berarti kita bikin dulu $user sama dengan new user. Nah, kan kok ada autocomplete-nya nih. Nah, pas ada autocomplete-nya user kayak gini, ini kalian tekan enter aja supaya dia nggak auto import. Di enter. Nah, biar ke import di bagian atasnya nih, ada use app /user kayak gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal bilang aja $user panah name sama dengan $request panah name. Habis itu $user panah username sama dengan $request panah username. Terus $user panah password sama dengan $request panah password. Habis itu kalau misalnya kita lihat di bagian yang ini, table kita di PHP adminnya, kan dia ada name, username, password, ini udah keisi semua, terus ada role nih. Nah, role-nya ini kita isinya manual aja. Misalnya kita bikin semua orang yang daftar itu bakal jadi member, kayak gitu. Nah, jadi ini saya bikin dulu $user, panah role, sama dengan member. Nah, habis itu kalau misalnya udah dibikin kayak gini, tinggal $user, panah save. Nah, kalau misalnya dia udah berhasil registernya, berarti sekarang misalnya kita redirect dia ke login page kayak gitu. Jadi kita bikin aja return redirect. Habis itu kita masukin URL-nya nih. URL/login. Kayak gini. Atasnya out controller. Oke, yang use-nya ini ya. Harusnya cuma ada dua sih. Use si modelnya, app /user sama use
yang request. Oke. Jadi kita udah punya 3 function nih, show login, register, sama do register. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, jadi dari 3 function ini, langkah selanjutnya adalah kita coba manggil si controllernya ini di root kita dulu ya. Ini ada yang belum? Nggak nih? Buat 3 function ini. Ya udah, saya anggap udah semua ya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, bilang ya. Jadi sekarang kita masuk ke web.php-nya lagi. Nah, di sini kita uncomment lagi. Nah, jadi sekarang si slash register ini kita isi nih sama si controller kita. Jadi out controller, add, nama functionnya apa? Berarti show, apa nih? Show register. Nah, habis itu buat yang do register, yang do register do register berarti out controller, add, do register. Yang login berarti out controller, add, show login. Nah, jadi sementara yang do loginnya masih kita komen dulu ya. Jadi kita cobain dulu nih, udah kalau misalnya si registernya udah berhasil, baru kita lanjutin bikin yang loginnya. Jadi di bagian roots-nya itu yang web.php-nya dibikin kayak gini dulu ya. Nah, kalau misalnya udah selesai dibikin kayak gini, berarti sekarang kita cobain dulu nih. Kita php artisan serve. Nah, habis itu ini diklik aja nih linknya. Nah, dia harusnya awal-awal di home kan ya. Nah, ini saya coba register dulu ya. Slash register. Nah, ini kita masukin dulu misalnya Rocky, Rocky, Rocky. Coba kita register. Nah, habis itu coba kita cek di DB kita masuk gak nih? Per 7. Nah, ada ya. Rocky, 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 terus role-nya member. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti si registernya udah berhasil nih. Cuman di sini ada satu yang masih belum benar lah. Nah, yang belum benar itu bagian si passwordnya. Nah, seharusnya itu kalau misalnya passwordnya mau aman, kita nggak boleh nge-store stringnya langsung kayak gini ya. Jadi kalau misalnya password kita Rocky, harusnya di DB itu jangan Rocky mentah-mentah kayak gitu. Nah, harusnya itu kita ngelakuin yang namanya hashing juga. Nah, jadi sekarang ini coba saya modif dulu ya code-nya ya. Jadi kita balik ke bagian out controller. Nah, di bagian yang passwordnya ini, itu kan kita langsung request terus panah password kan ya. Nah, harusnya kita hash dulu nih. Nah, buat ngelakuin hash-nya itu, kita cukup ketik aja hash. Nah, nanti ada pilihannya yang Illuminate Support Package. Itu kalian enter aja, biar ke import. Nah, habis itu, kalian pakai yang make. Nah, di dalam kurungnya ini tinggal pindahin si request passwordnya. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya udah ditambahin fungsi hash-nya kayak gini, sekarang kalau misalnya saya coba register lagi, ini misalnya saya coba register dulu, misalnya Rocky 2, Rocky 2, Rocky 2. Saya coba register. Nah, ini kalau misalnya kita buka lagi DB-nya, nah, si yang Rocky 2 ini, bagian passwordnya itu bakal dalam bentuk string yang udah terhash, kayak gitu. Nah, nanti buat seterusnya itu, kita bakal pakai yang udah kehash ini, biar lebih aman, kayak gitu.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Atau ada yang ketinggalan nggak? Sebelum kita masuk ke fungsi registernya. Has not found. Di use dulu ya. Nih, use Illuminate support package has. Itu pas kalian ketik hash-nya itu harusnya ada autocomplete-nya tuh. Nah, pas ada autocomplete-nya di enter aja supaya dia auto import ini nih. Supaya auto ke use. Kok kayaknya auto importnya itu di PHP itu doang deh, di PHP Storm. Kalau di VS Code enggak. Oh, kalian, oh, oke lah. Berarti dilihat dulu aja ya kalau gitu ya. Kalau misalnya mau enak pakai PHP Storm aja sih. Ya harusnya ada extensionnya sih buat VS Code. Coba dicari aja. Gimana? Udah pada bisa belum? Ada yang gagal gak nih buat registernya sebelum kita lanjut ke bagian login? Oke, saya anggap bisa semua ya. Nah, berarti sekarang kalau misalnya udah berhasil bikin registernya, sekarang kita coba bikin loginnya. Jadi di sini kita bikin lagi function do login. Nah, parameternya itu request, $request. Nah, habis itu kalau misalnya buat ngelakuin login kayak gini, itu sebenarnya Laravel udah nyediain fungsi yang bisa mempermudah kita nih. Nah, itu namanya out attempt. Nah, jadi nanti kita bakal pakai fungsi itu aja. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakuin itu kayak gini. Pertama-tama kita dapetin dulu nih username sama si password dari inputan user dulu. Nah, buat ngelakuin itu, saya nanti tampung aja jadi satu variabel. Nah, misalnya kita bikin dulu namanya $kredensial sama dengan, nah ini kita bilang $request, panah, only. Nah, habis itu keys-nya apa nih yang mau kita dapetin? Itu harusnya kita lihat di login.blade.php. Ini kan name-nya itu username sama password kan ya? Ya udah kita masukin keys itu username, koma, password. Kayak gini. Nah, kalau misalnya udah punya $kredensial ini, berarti kita sekarang tinggal pakai si out attempt-nya. Jadi, pakai aja out. Sorry kok, Ya, sorry, kenapa? sorry interupsi. Bisa lihat available pada model ininya nggak? Bisa. Oke, oke. Labelnya itu ada name, username, password. Nah itu belum ada role kok. Oh, sebenarnya ini mau ada mau enggak sama aja kan ya. Cuman kalau misalnya kamu tambahin label, itu biasanya itu bisa pakai yang apa sih? Yang create. Yang create itu, benar. Nah, tapi kan sebenarnya di hari ini kita nggak bakal pakai create kan ya. Jadi optional aja sih labelnya. Oke kok, terima kasih kok. Oke, oke. Jadi kalau misalnya mau ditambahin role, boleh. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, lanjut. Bagian yang do login ini, fungsinya kan sekarang kita udah punya kredensialnya nih. Nah, setelah udah punya kredensialnya, kita sekarang pakai yang namanya out attempt. Nah, jadi out-nya ini kita auto import. Nah, sebelumnya use-nya itu ini ya. Use, illuminate, \support, \package, \out. Nah, ini diketik dulu aja nih. Use, illuminate, \support, \package, \out. Nah, habis itu si out-nya ini kita tinggal pakai fungsinya yang namanya attempt. Nah, si attempt ini nanti dia bakal minta dua parameter. Yang pertama itu kredensialnya dalam bentuk array. Yang kedua itu
parameter untuk remember me. Kayak gitu. Jadi pertama-tama kita isi dulu sama $credential di sini. Nah, yang kedua itu optional. Mau boleh diisi, boleh enggak, kayak gitu. Nah, misalnya di sini kita coba bikin yang tanpa remember me dulu ya. Jadi kita coba auto attempt dulu. Nah, habis itu kalau misalnya udah auto attempt kayak gini, kita tinggal return redirect ke home. Misalnya kayak gini. Nah, habis itu sebelum kita cobain, kalian coba buka yang bagian home.blade.php dulu nih. Nah, di bagian home.blade.php, ini kan ada if else-nya nih. Nah, ini yang bagian if true-nya ini, delete aja dulu. Nah, harusnya ini diisi pakai out check. Nah, jadi logiknya kayak gini. Kalau misalnya pas kita cek, usernya lagi ada user yang lagi login atau enggak, kalau misalnya nggak ada yang lagi login, maka kita tampilin welcome guest nih. Ini jangan lupa ditampilin negasi ya. Nah, tapi kalau misalnya ada user yang lagi login, kita mau coba tampilin welcome, terus username-nya. Kayak gitu. Nah, jadi di sini, if yang pertama itu saya bilang, jika tidak ada user yang sedang login, maka tampilkan welcome guest. Else, tampilin yang sedang login. Kayak gitu. Nah, di sini, buat dapetin si name-nya itu, kita tinggal pakai out lagi. Habis itu user, panah, name. Kayak gini. Oh ya, si out check ini nanti dia nge-return-nya itu true sama false ya. Jadi kalau misalnya lagi ada yang sedang login, dia nge-return-nya true. Kalau misalnya dia sedang tidak ada yang login, return-nya false. Nah, jika udah selesai dibikin kayak gini, sekarang kita cobain nih fungsi login yang udah kita bikin. Nah, jadi ini saya coba login pakai Rocky 2. Terus kita coba login. That's not found. Login. Oh, di sini kita belum tampilin ya di bagian web.php-nya. Ini kan kita tadi masih di comment nih. Kita uncomment dulu. Nah, action-nya kita isi dulu nih. Out controller, add do login. Di bagian web.php-nya, kan tadi masih di comment nih. Kita uncomment, yang do login, habis itu kita isi action-nya out controller, add do login. Nah, kalau misalnya udah, ini sekarang kita cobain dulu. Nah, muncul nih, welcome Rocky 2. Berarti udah berhasil nih. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil bikin fungsi loginnya, sekarang kita harus bikin fungsi buat nge-logout juga kan ya, biar usernya bisa login logout kayak gitu. Nah, buat ngelakuin logoutnya itu, kita bikin satu function baru lagi nih. Misalnya function do logout. Nah, di function do logout ini, kita tinggal pakai yang namanya out logout. Habis itu kita tinggal return redirect ke home misalnya. Atau ke login deh, /login. Kita bikin function buat nge-logout-nya, function do logout, terus isinya tinggal out _2 logout, habis itu kita return redirect ke misalnya /login. Nah, habis itu si do logout ini tinggal kita daftarin lagi nih di roots kita. Berarti ini saya bikin di bawah do login ya, root. Habis itu kita pakainya yang get,
Habis itu pilihnya yang slash logout, koma, out controller, add to logout. Nah, kalau misalnya udah didaftarin di bagian roots ya, di web.php, sekarang kita cobain. Slash logout. Nah, coba kita balik ke home. Nah, dia udah welcome guest nih. Berarti udah sukses ke logout. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak nih? Atau ada yang ketinggalan gak di bagian mana? Ada yang ketinggalan? Atau ada yang mau ditanyain mungkin seputar code-nya? Tadi logout-nya gimana? Di serve-nya. Oh, logout-nya itu bikin dulu nih. Di bagian out controller, bikin dulu function do logout. Habis itu isinya itu tinggal out titik dua logout. Nah, habis itu tinggal di return redirect ke login misalnya. Nah, setelah itu tinggal didaftarin aja nih si do logout-nya di roots kita di web.php. Jadi di web.php-nya ini tinggal kita ketikin aja root get, terus misalnya slash logout, habis itu ngelakuin out controller add do logout. Iya, yang remember me-nya bakal dijelasin setelah udah pada ngerti nih bagian ini. Makanya saya tanyain dulu. Masih ada yang kurang ngerti gak? Coba di bagian home, view-nya yang di if-nya kok bagian. Ya, cek itu bawaan out-nya. Cek, user, itu bawaan out-nya. Attempt, logout, itu juga bawaan dari out-nya. Nah, terus kalau misalnya di bagian si webnya itu, kalau misalnya mau ngelakuin logout, berarti tinggal slash logout. Diketik manual aja ya. Habis itu coba balik ke home. Nah, harusnya dia udah welcome guest lagi nih. Nah, kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita lanjut bikin yang remember me-nya ya. Jadi kalau misalkan lihat di bagian login.blade.php, ini kan saya juga tambahin checkbox nih, namanya remember. Nah, berarti sekarang kita cek dulu nih, apakah si checkbox ini bakal dicek sama user atau enggak. Nah, jadi di bagian si out controller-nya ini, di bagian yang di login, itu kita pakaiin if dulu nih. If $remember tidak sama dengan null. Nah, jadi kalau misalnya si remember-nya dicek, kita bakal ngelakuin apa nih? Nah, yang bakal dilakuin adalah, nah ini saya copy dulu out attempt-nya. Nah, jadi kita pakai out attempt, sama ada dollar credential, tapi parameter keduanya sekarang kita isi nih. Nah, ini kita isinya pakai true. Jadi kalau misalnya kita udah ngisi parameter kedua ini dengan true, maka dia otomatis akan nge-create cookie sama token buat remember me-nya. Kayak gitu.
Nah, habis ini kita tinggal tambahin else saja ya berarti ya. Else. Nah, kayak gini. Buat yang login biasanya. Nah, ini sekarang kita cobain ya. Oh iya, sebelumnya itu kalau misalnya mau gampang, buat ngecek dia sebenarnya remember me-nya jalan atau enggak, ini cara kayak gini nih. Jadi pertama-tama, kalian ke bagian yang config. Nah, di bagian config ini kan dia ada session nih, session.php. Nah, ini kalian buka dulu session.php-nya. Nah, ini kan ada expire on close nih. Nah, ini dibikin true aja nih expire on close-nya. Jadi, tiap kali kita nge-close browsernya, si session-nya langsung expire. Soalnya pas kita pertama kali pakai out attempt, kalau misalnya kita close browsernya, misalnya kita udah login, kita close browsernya, itu kan sessionnya nggak langsung habis tuh. Jadi pas kita buka webnya lagi, dia masih login yang sebelumnya, walaupun kita belum logout kayak gitu. Nah, jadi si sessionnya ini kita bikin expire on close dulu aja. Expire on close-nya dibikin true supaya kita bisa ngecek nih sebenarnya remember me-nya jalan atau enggak. Kan kalau misalnya remember me itu dia pakai cookie kan ya. Jadi harusnya kalau misalnya sessionnya dihapus, dia tetap bakal ke auto login kayak gitu. Nah, ini sekarang saya coba dulu nih selesai login. Nah, ini saya contohin dulu nih yang login biasa ya, Rocky 2 terus kita login. Nah, ini kan udah welcome Rocky 2 nih. Ini coba kita close. Terus kita buka lagi. Nah, dia langsung welcome guest nih. Nah, sekarang coba kita login pakai yang remember me. Rocky 2, remember me-nya centang, login. Ini masih welcome Rocky 2, kita close. Kita open lagi. Nah, dia masih tetap welcome Rocky 2. Kayak gitu. Berarti remember me-nya jalan nih. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak nih buat yang remember me-nya? Ada yang mau ditanyain? Kenapa pas di close saya masih auto login ya? Nah, itu sessionnya itu di expire on close-nya dibikin true dulu. Ah, ini pas auto login-nya itu auto login yang remember me atau yang biasa? Si Rico nih. Biasa. Coba di close browser-nya deh. Habis itu coba dijalanin ulang. Harusnya nggak bakal ini sih, nggak bakal ke auto login lagi sih kalau misalnya pakai yang biasa. Soalnya sessionnya langsung dihapus nih pas ke close. Atau kalau misalnya kalian mau ngecek sebenarnya uh, cookie-nya ada atau enggak, itu caranya kayak gini, ke F12. Habis itu pilih yang application. Nah, di application ini kita bisa lihat nih di bagian yang storage ada cookies kan ya. Nah, harusnya kalau misalnya dia pakai out attempt true atau remember me centang, dia ada cookie namanya remember web bla bla bla. Nah, terus ada value-nya kayak gitu. Atau bisa dicek juga di bagian si PHP admin-nya.
Di bagian users, itu harusnya nanti bakal ada nih remember tokennya. Kayak gitu. Kalau misalnya login biasa, dia nggak bakal muncul nih si cookie remember webnya ini. Dia cuma ada session doang. Coba kalau misalnya yang login biasa, ada si cookie-nya ini nggak? Atau logiknya bener nggak? Di bagian code-nya nih. Iya, cuma dua. Kalau misalnya cuma dua, itu berarti benar, dia nggak pakai cookie. Dia cuma pakai session. Di function do loginnya udah dikasih else belum ini tadi, out attempt yang terakhir. Jangan lupa dikasih else ya. Coba yang lainnya sama kayak Rico atau sama kayak saya nih. Ada yang ngikutin nggak yang lainnya selain Rico? Masalahnya sama atau enggak nih? Saya sama kayak Rico. Coba kalau misalnya kalian pakai centang remember me terus login, ada ininya nggak? Cookie remember webnya. Ada. Nah, yang penting sih ada cookie-nya itu. Kayak gitu. Yang penting kalau misalnya kalian pakai remember me, yang penting ada cookie-nya sih. Nah, buat yang kenapa masih ke auto login, nah itu setahu saya seharusnya kalau misalnya udah dijadiin true expire on close-nya, dia bakal langsung hapus session-nya tuh. Terus dia bakal ke auto logout gitu. Nah, untuk duration dari cookie-nya, kalau misalnya kita perhatiin nih, kalau misalnya kita lihat ya remember web, itu dia expire-nya tuh tahun 2025, alias 5 tahun ya, buat waktu cookie-nya. Nah, ini sebenarnya bisa di-set nih, cookie-nya. Nah, kalau misalnya kita mau ngeset cookie-nya, caranya kayak gini nih. Jadi, misalnya di bagian yang out controller, nah setelah out attempt credential true, nah ini kita perlu tambahin beberapa baris code lagi nih. Jadi, yang pertama itu kita misalnya bikin dulu nih, berapa lama waktunya, misalnya $minute. Nah, ini kita misalnya mau bikin dia expire dalam waktu berapa lama nih? Misalnya 60 menit atau 1 jam, misalnya ya. Nah, habis itu, step kedua itu kita bikin satu variabel buat nampung cookie yang sekarang nih. Cookie yang kepake buat remember me-nya. Jadi misalnya kita bilang, ini $remember me token misalnya, atau remember token deh. Remember token sama dengan itu kita pakai yang namanya out .2.2 get recaller name. Nah, habis itu kalau misalnya udah kita pakai out get recaller name itu buat ngambil cookie yang sekarang. Nah, sekarang kita tinggal override aja cookie-nya. Nah, cara override itu gimana? Kita pakai cookie yang illuminate support package. Habis itu queue. Nah, habis itu dia bakal minta 3 parameter nih. Yang pertama itu nama cookie-nya. Nah, nama cookie-nya itu kita pakai si $remember token aja. Jadi $remember token, koma. Nah, buat parameter kedua, itu kita bakal diminta value dari, ya kita bakal diminta value-nya, value token-nya. Nah, ini kita pakai aja cookie, ya illuminate support package. Nah, ini bentar deh, saya benerin dulu use-nya, biar enak. Saya cut. Terus di bagian yang use-nya ini,
Kita ganti jadi Illuminate Support Package Cookie. Ini ya use-nya pakai yang ini ya. Use Illuminate /support /package /cookie. Nah, jadi di sini tinggal cookie aja. Nah, di sini kita pakai cookie get si $remember token. Nah, habis itu yang ketiga itu berapa durasinya? Berarti $minute. Kayak gini. Habis itu udah deh. Dengan begini dia bakal nge-rewrite si durasinya sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya di sini kita tulis 60 berarti 1 jam. Kayak gitu. Oke, nah ini sekarang kita coba dulu ya. Supaya kita cek dulu nih, bener gak? Ini kan tahun 2025 nih. Nah ini sekarang saya coba logout dulu. Logout. Coba kita login ulang. Rocky 2. Rocky 2. Remember me centang login. F12. Application. Nah, sekarang remember webnya itu, sessionnya itu expire-nya nanti 2020 tanggal 3 bulan 12 jam 10.28. Nah, kenapa ini 10.28? Karena ini waktunya pakai UTC. Jangan bingung ya. Ini pakai waktu UTC. Jadi harusnya kalau misalnya sekarang 4.28, nanti dia bakal expired 5.28. Kayak gitu. Berarti sekarang di UTC jam 9.28. Kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Sampai sini. Nggak ada? Nah, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kan tadi materinya ada 3 nih. Berarti yang authentication udah oke. Berarti sekarang kita lanjut ke yang middleware dulu nih. Nah, jadi sekarang buat bikin middleware-nya itu, kita bisa pakai PHP artisan make .2 middleware. Nah, habis itu nama middleware-nya. Nah, misalnya di sini nama middleware-nya itu, oh ya sebelumnya, nah buat middleware-nya itu, nanti ada di bagian yang HTTP middleware ya, di foldernya. Nah, jadi misalnya di sini kita kasih namanya check member. Ini buat ngecek apakah yang login itu member atau bukan, kayak gitu. Nah, misalnya ini saya bikin dulu PHP artisan make middleware check member, sama kita bikin satu lagi PHP artisan make middleware check admin misalnya. Jadi kita bikin 2 file nih, check member sama check admin. Kok kalau waktunya nggak UTC? Itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya waktunya ikut waktu laptop, nggak ada problem kok. Yang penting durasinya tetap sama kan, 60 menit. Nah, kalau misalnya udah kebikin nih, si check admin sama check membernya, berarti sekarang hal pertama yang harus kita lakuin itu, kita nge-register si check admin sama check membernya dulu nih. Jadi karena mereka baru kita bikin, kita harus register mereka di kernel.php. Nah, jadi di bagian kernel.php, itu kalian scroll ke paling bawah, nanti ada yang namanya protected root middleware. Nah, di sini kita register si check admin sama si check membernya. Jadi kita tinggal tambahin aja. Misalnya nanti nama middleware-nya itu check member. Tetap aja dibikin kayak gini. Terus panah. Kita import dari si check membernya. Nah, check member .2 kelas. Habis itu koma. Kita daftarin si check admin. Panah. Ini kita import check adminnya.
Jadi di bagian kernel.php-nya, itu kita harus daftarin dulu nih middleware yang baru kita bikin, supaya bisa kita pakai nantinya. Jadi kita daftarin check member sama check admin. Nah, habis itu buat use-nya itu, nih, use app /http /middleware /check admin atau /check member. Nah, kalau misalnya udah, berarti sekarang tinggal kita konfigurasi aja nih di bagian si check admin sama check membernya. Misalnya kita buka yang check admin dulu. Nah, di dalam si check admin ini bakal ada satu function yang udah kebikin namanya function handle. Nah, habis itu ada dollar request sama closure dollar next. Nah, jadi si dollar next itu anggapannya kayak gini, kan tadi perumpamannya itu kalau misalnya kita mau datang konser, kita punya tiket, kita baru bisa masuk ke area ke panggungnya, kayak gitu kan ya. Nah, ini sama. Jadi kita anggapnya dulu si closure dollar next itu sebagai panggungnya. Nah, di sini function handle ini sebagai si tempat pengecekan tiketnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya berhasil, baru kita return si next pakai request-nya, kayak gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal validasi aja nih. If out check. Nah, jika sudah login pakai si out check ini, dan nah ini kan kita mau ngeceknya itu ngecek si admin kan ya. Berarti kita tinggal pakai out user terus role, panah role sama dengan admin. Baru kita masukin si return text-nya. Kalau enggak, berarti kita return redirect aja ke home. Jadi kita ngeceknya double nih, jika dia sudah login, dan jika user yang sedang login itu role-nya admin, kayak gitu. Nah, jika dia memenuhi dua kriteria ini, maka kita bolehin dia lanjut ke page yang dituju. Sebaliknya, jika enggak, maka dia balik ke home, kayak gitu. Nah, habis itu, buat yang check member, kita buka lagi. Nah, di sini misalnya yang check member itu, bentar. Nah, kan kita bakal punya page produk kan ya. Nah, misalnya si page produk ini cuma bisa diakses oleh orang-orang yang sudah login, kayak gitu. Misalnya kita mau bikinnya kayak gitu, habis itu nanti yang page admin itu buat admin doang. Jadi produk itu nanti bisa diakses sama member sama admin, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita bikin middleware-nya itu di check member aja. Nah, jadi di sini kita tinggal validasi aja nih. Apakah orang yang mengakses web ini sudah login atau belum, kayak gitu. Nah, caranya itu pakai out lagi. Jadi if negasi out check, maka kita return dia balik ke home. Return redirect ke home. Udah kayak gini aja. Jadi jika dia belum login, maka return redirect ke home. Tapi jika dia sudah login, maka return ke tujuannya.
Nah, ini buat ini ya, buat use-nya nih. Use Illuminate support package out. Nah, kalau misalnya kita udah bikin si middleware-nya, cek admin sama cek member, terus udah kita daftarin, berarti sekarang tinggal kita pakai aja nih. Nah, cara pakainya itu gimana? Caranya itu kita pakainya di bagian si roots-nya, alias si web.php ini. Nah, kan tadi kita udah bikin dua macam root nih, buat si slash product sama slash admin kan ya. Nah, terus misalnya kita mau pakain yang cek member dulu deh. Nah, misalnya kita mau pakainya itu di bagian si slash product. Berarti kita di bagian sebelum titik koma ini, itu kita tinggal tambahin aja panah, middleware. Nanti ada autocomplete-nya di middleware. Di enter aja. Nah, habis itu tinggal kita kasih petik-petik. Terus nama middleware-nya apa yang tadi udah kita daftarin. Berarti cek member. Nah, habis itu yang admin sama nih caranya. Tinggal kita kasih panah, middleware, cek admin. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita cobain dulu ya. Kan kita udah pasangin middleware-nya nih. Ini saya serve lagi. Nah, ini masih Rocky 2. Ini coba saya logout dulu. Nah, kalau di home dia udah guess. Nah, sekarang kita coba akses si produk. Nah, pas saya slash product, enter. Kita enter. Nah, dia mental balik nih ke si home. Kayak gitu. Ini artinya middleware-nya udah jalan nih. Nah, habis itu, ini coba saya login dulu ya. Login. Rocky 2. Rocky 2. Nah, sekarang coba kita akses si slash product ya. Slash product. Nah, dia bisa nih. Only member can access this page. Berhasil masuk. Nah, tapi sekarang kita mau coba nih. Masuk ke admin. Bisa nggak? Slash admin. Nah, dia nggak bisa tuh. Dia mental balik ke home. Kayak gitu. Nah, sekarang kan kita perlu admin kan ya. Nah, ini saya coba register admin baru dulu ya. Ini saya logout aja. Kita coba bikin admin dulu. Admin, admin, admin. Nah, buat role-nya itu, kita ganti manual aja ya di DB kita ya. Ini si admin, role-nya kan member. Ini saya ganti manual jadi admin. Habis itu coba kita login. Admin, admin. Coba slash admin sekarang. Nah, udah berhasil nih. Berarti sekarang si slash admin itu cuman si admin yang bisa mengakses. Kayak gitu. Nah, kurang lebih middleware-nya sampai sini aja. Nah, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada yang mau ditanyain? Ada yang nanya, kok bedanya middleware sama controller apa ya? Nah, kalau misalnya middleware itu kayak yang analogi ya tadi. Misalnya middleware itu sebagai tempat ngecek tiket nih kalau misalnya kita mau masuk ke konser. Nah, kan kita harus punya tiketnya dulu nih.
Nah, kalau misalnya kita punya tiketnya, berarti kita boleh lanjut dong masuk ke dalam tempat konsernya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tiketnya, kita kan nggak bisa masuk ke dalam dong, ya nggak? Nah, ini sama kayak si slash product sama slash admin ini. Jadi kalau misalnya sales produk itu kan minimal kita harus login dulu nih. Mau sebagai admin, mau sebagai member, yang penting login dulu, baru bisa masuk ke sales produk. Kayak gitu. Nah, itu fungsinya si middleware. Buat memilah-milah siapa yang bisa masuk ke page tersebut. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya controller itu, dia fungsinya itu buat bikin fungsi-fungsi yang bakal dipakai di webnya. Contohnya kita ngelakuin login, ngelakuin logout, habis itu ngelakuin register, atau nampilin view, kayak gitu. Nah, sebenarnya controller itu, sangkut pautnya itu biasanya sama sebuah view-nya. Jadi kalau misalnya kita punya home.blade.php, terus kalau misalnya kita mau nampilin sesuatu di sini, yang berhubungan dengan data juga, itu kamu bisa bikin home controller, kayak gitu. Atau di bagian produk, nanti bakal bikin product controller, kayak gitu sih. Menjawab gak, Vanessa? Oke. Oh iya, sama satu lagi deh, saya ajarin sekalian deh. Ini kan buat yang bagian uh, webnya ini kan kalian masangin middleware-nya itu buat satu ini doang ya, satu root doang ya. Nah, kalau misalnya kita punya beberapa page yang mau kita pasangin middleware yang sama nih. Nah, itu kan repot kan ya, masa satu-satu kalian harus panah middleware terus. Nah, itu kita bikin aja root group namanya. Jadi di sini kita bikin function, habis itu uh, kita bikin root group. Nah, habis itu kita isi pakai kurung kotak ini, habis itu petik-petik middleware. Nah, habis itu panah, habis itu apa nama middleware ya? Misalnya check admin atau check member, terserah kalian. Nah, habis itu baru kita bikin functionnya, koma, anonymous function. Nah, di sini kalian masukin dah root-root yang mau kalian pasangin si middleware-nya. Kayak gitu. Jadi misalnya di sini kita bikin root baru. Misalnya si admin ini deh. Yang adminnya ini saya hapus middleware-nya. Saya cut. Saya masukin ke dalam si grupnya. Nah, terus misalnya paste 2 kali. Misalnya yang satu slash admin, yang satu slash admin 2 misalnya ya. Nah, berarti sekarang si slash admin sama slash admin 2 udah makai si middleware check admin. Kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu panah middleware satu-satu ya di masing-masing rootnya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita cobain slash admin 2. Nah, ini udah bisa nih karena ini yang lagi login admin kan ya. Saya coba logout. Admin nggak bisa. Admin 2 nggak bisa juga. Berarti udah berhasil nih. Jadi kalau misalnya mau multiple root, dikasih middleware pakai root group aja ya. Nah, ini berarti middleware udah selesai. Sampai yang terakhir nih, tinggal error page. Nah, kalau misalnya error page itu, kan biasanya kalau misalnya kita salah ngetik URL, dia misalnya muncul 404 not found, kayak gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau coba bikin error page kita sendiri. Nah, sebenarnya di sini saya udah sediain satu blade si errornya. Misalnya error page not found isinya, kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal setting aja nih. Gimana caranya kalau misalnya kita ketikin suatu URL dan dia nggak tahu, maka dia ngenampilinnya itu si page not found ini. Kayak gitu. Nah, caranya itu adalah di bagian, sebentar saya cari dulu. Nah, di bagian exceptions, di folder app, bagian exceptions, kan dia ada handler.php nih. Nah, handler.php ini kita buka, scroll ke paling bawah, nah sampai ketemu yang public function render nih. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahin aja if, habis itu $exception. $exception-nya itu kita dapat dari si parameternya throwable ya.
$exception. Nah, misalnya kita mau bikin tampilan yang kalau misalnya 404 not found, kita bakal redirect dia ke error page bikinan kita yang tadi. Nah, jadi ini tinggal if $exception instance of. Nah, habis itu ini kita pakai not found HTTP exception. Diantar aja. Nah, di sini kita tinggal return redirect kemana nih? Nah, misalnya ini nanti kita bikin rootnya namanya not found misalnya. Jadi ini sementara kita isi dulu return redirect / not found. Nah, buat not found HTTP exception sendiri itu use-nya ini nih. Use Symfony komponen HTTP kernel exception not found HTTP exception. Jadi tinggal dibikin aja nih di bagiannya function rendernya ini, tinggal kita kasih if. Nah, habis itu sekarang kita daftarin dulu nih si / not found-nya. Berarti kita balik ke web.php. Di paling bawah misalnya saya bikin root get / not found. Pakai function anonymous saja. Langsung return view error. Nah, habis itu sekarang kita cobain ya. Misal /a. Aduh. Nah, pas kita /a itu kan harusnya not found nih. Nah, dia otomatis ke redirect / not found. Habis itu error page not found. Kayak gitu. Ini buat yang error page ya. Udah beres deh materi hari ini. Sorry kok bisa lihat kode yang cookie tadi nggak? Cookie. Yang di sini. Ya yang edit waktunya itu. Oh, ini. Nah, ada yang mau ditanyain lagi gak seputar materi hari ini? Yang mana aja boleh. Atau ada yang ketinggalan gak? Kok sorry mau nanya, Iya. kalau buat bukan ini sih, buat project boleh pakai outnya Laravel gak ya? Oh, boleh. Buat Oh, boleh. tampilannya kan? Buat yang iya tampilan login registernya aja gitu kok. Boleh, boleh. Boleh ya. Oke, thank you. Yang pakai UI Laravel kan ya? Iya benar. Ya Oke, kok oke. yang Itu, Composer install Laravel UI dev. iya boleh, boleh, boleh. Oh, oke. Thank you. Iya, iya. Ini buat tampilan bebas ya. Kalian mau pakai Bootstrap, mau pakai apapun itu nggak ada masalah ya. Yang penting nanti yang dinilai itu bener-bener code PHP-nya. Kok Jadi itu kalau buat kenapa? bisa di zoom nggak? Oh, udah cukup belum? Udah, Pak. Terima kasih. Udah, oke. Jadi nanti yang bakal dicek itu controllernya gitu-gitu. Nah, buat view-nya itu paling nanti dilihat sesuai yang diminta soal aja sih. Kalau misalnya kalian mau pakai Bootstrap gitu-gitu nggak ada masalah ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Seputar project atau seputar materi hari ini? Biar gak bingung.
mau nanya Ya, dong. Kan kalau kenapa? kita pakai template yang login sama register dari Laravel tuh, Ya, function login sama registernya kan udah di generate juga ya. ya benar. Itu kita mesti bikin sendiri lagi atau boleh pakai yang itu? Boleh pakai yang itu, tapi dimodifikasi ya. Maksudnya kan di soal itu kan Oh iya, cuma beda-beda kan itunya. ya. Nah iya, kalian modif aja nggak masalah sih. Sama yang penting fitur yang diminta soal itu sama persis. Jadi kalau misalnya di soal bilang coba set cookie-nya 3 jam, berarti kalian harus bisa set cookie-nya 3 jam kayak gitu. Oh, Sama jangan lupa validasinya ya. Untuk validasi jangan pakai regex ya, tapi pakai yang validatornya si Laravel. Kok mau nanya lagi yang kalau misalnya middleware bisa kita taruh di controllernya nggak? Middleware di controller. Seingat saya bisa deh, cuman saya lupa sih kalau cara naruh di controllernya ya. Oh, oke. Coba googling deh, harusnya ada banyak sih. Saya ingat tuh cuma pakai yang web.php ini. Oh, oke. Thank you. Oke. Sebenarnya lebih enak kalian taruh di roots-nya langsung sih. Soalnya kalau misalnya di root langsung kan, kalian bisa pakai grup kan ya. Kalau misalnya di controller, agak ribet sih rasanya. Kayak tiap controller kalian harus masukin middleware satu kan. Kan kayak kuli gitu kan kerjanya. Berulang-ulang. Jadi mendingan langsung di roots-nya aja sih. Lebih enak. Kalian grouping, terus tinggal pasangin deh. Oke. kok yang validasi pakai regex tuh yang kayak gimana ya? Kan itu yang nggak boleh tuh. Iya. Setahu saya itu bisa pakai validation yang pakai regex kan ya. Coba. Coba ya, saya cari dulu ya. Nah, nih. Ada yang pakai pattern ini kan. Yang kayak not regex pattern gini. Nah, itu jangan pakai yang kayak gitu ya. Nah, ini bener nih. Pakainya yang kayak gini. Yang... Mana sih tadi? Bentar, saya cari dulu. Nah, pakainya yang available validation rules saja nih. Tapi jangan sampai pakai yang ini. Pakai yang not regex ini. Kok mau nanya, Ya, untuk MIMES image-nya itu yang diperbolehkan apa aja ya? JPG, PNG, lalu? itu di soalnya ditulisin nggak di soal kalian? MIMES-nya harus apa aja? Cuman must be image doang. Oh, kalau misalnya must be image doang, ya udah kalian masukin aja JPG sama PNG aja. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh ya kok. Kenapa? Kan kalau yang cookie tadi kan kita udah simpen cookie-nya kok. Iya, Kalau misalnya kita close itu cookie-nya bisa dihapus juga nggak sih? Nggak bisa. cookie bisa dihapus sih. Cuman delete manual dari browser kalian sendiri. Oh, karena udah cookie makanya dia selalu kesimpan ya. Yoi, benar-benar. Paling kalau mau delete ini sih. Delete manual nih. Kayak saya lakuin sekarang. Jadi buka F12 ke bagian application, kan ada cookie-nya tuh. Klik kanan, delete manual kalau mau. Ada lagi yang mau Oke. ditanyain? Oh, mau nanya kok. Iya, Itu kan tadi kan di passwordnya kalau nggak salah dibikin jadi hash ya, iya benar. pas register. Ya, Berarti kan kesimpan di database udah jadi hash tuh ya. iya benar. Berarti kan nanti kita sebagai yang punya ini nggak bakal tahu password user. Ya, Nah, jadi tadi tuh tapi kan pas login cuma langsung pakai out-nya langsung dari Laravel-nya ya. Berarti dia tuh langsung nyamainnya langsung ngubah di hash otomatis juga, nggak perlu di hash ulang lagi. Pakai tadi kalau nggak salah nggak nge-hash lagi. nah itu pertanyaan bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai out attempt itu, kalian nggak bisa, si out attempt itu pasti otomatis langsung ngehashin si passwordnya. Jadi kalau misalnya kalian bikinnya kayak si Rocky ini, harusnya nggak bakal bisa ke login karena dia nyocokin itu yang udah ke hash sama yang di DB-nya itu. Kayak gitu.
Jadi bener, pas pertama kali pakai auto attempt, dia langsung nge-hashin otomatis. Jadi nanti langsung dicocokin aja sama yang di DB. Ada lagi yang mau ditanyain? Kok yang project itu passwordnya harus pakai hash atau kalau pakai bcrypt boleh gak kok? Nah, itu boleh juga tuh pakai Bcrypt. Oh boleh ya. Oke, thank you. Setahu saya, si pakai hash.make itu sama kayak Bcrypt. Nah, iya benar tuh, kata IR. Hash yang dipakai itu harusnya Bcrypt. Oh jadi sama aja Pak ya? Sama aja, hash.make itu sama kayak pakai Bcrypt. Oh oke. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum kita akhiri sesi hari ini. Untuk recordnya nanti dikasih di grup kan kok? Iya, nanti saya share ke grup ya. Nggak ada lagi? Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti materinya udah selesai buat hari ini. Thank you buat yang udah datang. Sorry kalau misalnya ada salah-salah ya. Udah boleh leave ya? Oke, makasih kok. Oke. Sama-sama. Terima kasih Terima banyak kasih, Ko. Ko. Oke, sama-sama. Yo. Oke. Good luck ya buat project-nya. Oh ya, boleh nanya nggak kok? Iya, boleh. Kenapa? Kalau pakai Composer Laravel /UI boleh nggak? Boleh. Buat Buat project-nya? Boleh, itu buat bikin login registernya kan? Heeh. Iya, boleh. Tapi disesuaikan sama soal ya. Kalau misalnya di soal, registernya ada field tambahan selain yang defaultnya itu kalian tambahin juga ya. Terus bootstrap juga boleh kan? Boleh. Pokoknya buat view itu saya bebasin. Oh, Tapi berarti harus backend tetap dong ya? pakai Blade ya. Tetap harus pakai Blade.php, jangan pakai Vue ya. Itu recordnya dimatiin ya? Iya, recordnya udah saya matiin. Kan nanti yang saya share yang materinya tadi kan. Oke, berarti ya udah gitu aja sih sebenarnya. Takut soalnya di soalnya tuh bilang katanya kan nggak boleh pakai package lain kan. Sementara teman bilang tuh udah kayak bilang katanya boleh di kelas sebelah kan. Kemarin pakai yang Laravel /UI itu juga kayak jadi takut gitu kan. Kayak Gini. boleh apa enggak ya? Saya lurusin aja. Jadi kalau misalnya package lain itu package yang bisa ngebantu kalian bikin fungsionalitasnya kayak gitu. Itu yang nggak dibolehin. Nah, tapi kalau misalnya package yang berhubungan sama UI, itu saya perbolehkan. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya bikin login register itu pakai Laravel UI, itu boleh. Kayak gitu ya. Berarti yang selama nggak bantuin backend-nya ya? Iya, selama nggak bantuin backend-nya. Jadi backend-nya itu bener-bener kalian code sendiri. Kayak gitu. Oke. Oke kok, thank you. Oke, sama-sama. Ini nggak ada yang mau tanya lagi kan? Kalau misalnya nggak ada, saya end meeting ya. Thank you ya semuanya ya.